Kak Evan, ada pantun nggak? Ada dong. Dengerin ya. Pergi ke sungai mencari ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa Kak Evan ucapkan. Assalamualaikum adik-adik semua. Wah, apa kabar nih? Gimana? Sudah siap belajar lagi? Tapi kali ini Kak Evan akan membahas soal SMP ya, bukan soal untuk SD. Di video kali ini ada pembahasan soal penilaian akhir tahun Mapel IPS untuk kamu yang kelas 8 SMP. So, buat adik-adik SMP langsung belajar bersama di sini. Seperti biasa, ada Kak Evan di channel Bimbeluki. Bimbeluki, we commit to support your success. Yang belum join, Kak Evan ingatkan, yuk langsung aja klik subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan langsung saja yuk kita ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, gagalnya perjuangan kemerdekaan pada masa sebelum pergerakan nasional disebabkan oleh titik-titik-titik. A. Gerak perjuangan belum merakyat. B. Mengutamakan kepentingan kelompoknya. C. Belum adanya semangat persatuan nasional. D. Tidak adanya pemimpin bangsa yang tangguh. Adik-adik, kenapa perjuangan kemerdekaan pada masa sebelum pergerakan nasional itu selalu gagal? Itu karena pada masa itu belum adanya semangat persatuan nasional. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Lanjut, kita di nomor 2. Buku yang menjelaskan tentang penderitaan penduduk Pulau Jawa, khususnya daerah Banten dan Priangan, yang diakibatkan oleh pelaksanaan sistem tanam paksa berjudul titik-titik-titik. A. Trias Politikal. B. Kulturstelsel. C. N. Eraschul. D. Max Havelaar. Sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 2, Kak Evan akan menjelaskan apa itu Trias Politikal, Kulturstelsel, N. Eraschul, dan Max Havelaar. Kita ke pilihan A terlebih dahulu, yaitu Trias Politikal. Trias Politikal sendiri adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 macam kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sementara untuk pilihan B, ini adalah Kulturstelsel, merupakan istilah dari sistem tanam paksa. Lalu pilihan C, N. Eraschul, itu adalah sebuah buku yang ditulis oleh Van Deventer atau nama lainnya adalah Hutang Kehormatan. Lalu pilihan D, Max Havelaar, ini adalah buku yang ditulis oleh Edward Does Dekker dan berisi kisah tentang pelaksanaan sistem tanam paksa. Dari penjelasan Kak Evan, pasti sudah tahu kan jawabannya? Ada di pilihan D, yaitu Max Havelaar. Berikutnya soal nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, Sekolah Stovia merupakan perwujudan dari politik etis di bidang titik-titik-titik. A. Irigasi. B. Edukasi. C. Emigrasi. D. Remigrasi. Sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 3, Kak Evan akan menjelaskan beberapa istilah yang ada di pilihan A sampai pilihan D. Untuk yang pertama, pilihan A yaitu irigasi adalah sistem perairan yang digunakan untuk mengairi sawah. Kemudian pilihan B, edukasi, ini adalah sistem pendidikan. Lalu untuk C, emigrasi,
Ini merupakan perpindahan penduduk dari satu negara ke negara yang lain. Kemudian remigrasi adalah kembalinya imigran ke negara asalnya. Nomor 3, sekolah stovia. Sekolah berarti berada di bidang pendidikan. Pilihan jawabannya ada di B, edukasi. Lanjut di soal nomor 4. Bertempur sampai titik darah penghabisan adalah arti dari titik-titik-titik. A. Perang Jagaraga. B. Perang Puputan. C. Perang Padri. D. Perang Banjar. Untuk istilah bertempur sampai titik darah penghabisan, ini merupakan arti dari Perang Puputan. Ada di pilihan B. Dan perlu ketahui, untuk Perang Puputan ini terjadi di Bali pada tanggal 20 November tahun 1946. Selanjutnya nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5, pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa disebut A. Proklamasi Kemerdekaan. B. Perasaan senasib. C. Sumpah Pemuda. D. Kebangkitan Nasional. Adik-adik diingat ya, untuk soal nomor 5, jawabannya ada di pilihan D, yaitu Kebangkitan Nasional. Nomor 6, kesadaran berbangsa dan bernegara bangkit pada tahun 1908 yang dirintis oleh titik-titik-titik. A. Soekarno. B. Muhammad Hatta. C. Budi Utomo. D. Muhammad Yamin. Untuk kesadaran berbangsa dan bernegara yang bangkit pada tahun 1908 ini dirintis oleh Budi Utomo. Pilihan C. Lanjut lagi soal nomor 7 dan nomor 8. Nomor 7, ciri perjuangan melalui gerakan nasional dari tahun 1908 sampai 1945, yaitu titik-titik-titik. A. Menggunakan organisasi modern yang teratur. B. Perjuangan bersifat kedaerahan. C. Mengandalkan alat-alat berat. D. Mengandalkan pemimpin tradisional. Adik-adik, pergerakan nasional pada tahun 1908 sampai 1945 ini sudah muncul kebangkitan nasional, ditandai dengan adanya organisasi modern. Berarti jawabannya ada di pilihan A, yaitu menggunakan organisasi modern yang teratur. Nah, perlu diketahui dan diingat untuk organisasi modern yang muncul pada saat itu adalah Budi Utomo, kemudian ada juga Sarekat Islam, lalu ada juga Indich Partis. Nomor 8. Salah satu tokoh pergerakan nasional yang mengkritik pemerintah kolonial Belanda dengan tulisan Als ik een Nederlander was adalah titik-titik-titik. A. Suwardi Suryaningrat. B. Dr. Sutomo. C. Dr. Wahidin Sudirohusodo. D. Multatuli. Adik-adik diingat untuk tokoh yang menuliskan Als ik een Nederlander was adalah Suwardi Suryaningrat. Ada di pilihan A. Dan perlu diketahui untuk Suwardi Suryaningrat ini memiliki nama lain, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Nomor 9 dan nomor 10. Nomor 9, adapun tahap-tahap pembinaan Persatuan Bangsa Indonesia adalah titik-titik-titik. Adik-adik, yang menjadi pertanyaan adalah tahap-tahap pembinaan Persatuan Bangsa Indonesia. Berarti harus yang urut ya. Nah, ini dia untuk tahap-tahapnya. Yang pertama adalah perasaan senasib. Kemudian, yang kedua adalah kebangkitan nasional. Lalu yang ketiga, Sumpah Pemuda. Dan yang terakhir adalah proklamasi kemerdekaan.
Jadi jawabannya ada di pilihan A. Nomor 10. Tahap pembentukan Persatuan Bangsa Indonesia yang muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu seperti penjajahan adalah titik-titik-titik. A. Proklamasi kemerdekaan. B. Sumpah Pemuda. C. Perasaan senasib. D. Kebangkitan Nasional. Adik-adik di sini yang menjadi pertanyaan adalah karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi masalah tertentu yang sama. Berarti ini pengertian dari perasaan senasib. Ada di pilihan C. Nomor 11 dan nomor 12. Nomor 11, pendiri awal Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan di Bandung tanggal 4 Juli 1927 oleh titik-titik-titik. A. Muhammad Hatta. B. Sultan Syahrir. C. I.R. Soekarno. D. Sultan Batugana. Adik-adik diingat untuk pendiri PNI yaitu I.R. Soekarno. Ada di pilihan C. Nomor 12, tahap terakhir pembinaan Persatuan Bangsa Indonesia adalah titik-titik-titik. A. Proklamasi kemerdekaan. B. Perasaan senasib. C. Sumpah Pemuda. D. Kebangkitan Nasional. Gak pernah bosen, Kak Evan akan ingatkan untuk tahap-tahap pembinaan Persatuan Bangsa Indonesia. Ini dia. Yang pertama adalah perasaan senasib. Kemudian yang kedua, Kebangkitan Nasional. Yang ketiga, Sumpah Pemuda. Yang terakhir yaitu Proklamasi Kemerdekaan. Nah, di sini pertanyaannya tahap terakhir. Berarti sudah tahu kan jawabannya? Ada di pilihan A, yaitu Proklamasi Kemerdekaan. Lanjut lagi nomor 13 dan nomor 14. 13. Sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia sudah ada dalam masyarakat Indonesia sejak titik-titik-titik. A. Dulu. B. Merdeka. C. Kebangkitan Nasional. D. Sumpah Pemuda. Untuk jawaban soal nomor 13 ada di pilihan A. Nomor 14. Buku berjudul Indonesia Menggugat adalah karya dari A. I.R. Soekarno. B. Suwardi Suryaningrat. C. Muhammad Hatta. D. Dr. Wahidin Sudirohusodo. Adik-adik perlu diingat untuk buku yang berjudul Indonesia Menggugat itu adalah karya yang ditulis oleh presiden pertama kita. Jawabannya ada di pilihan A. I.R. Soekarno. Berikutnya soal nomor 15 dan 16. Nomor 15, Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal titik-titik-titik. A. 20 Mei. B. 28 Mei. C. 20 Oktober. D. 28 Oktober. Ini sangat gampang sekali. Hari Sumpah Pemuda itu diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Ada di pilihan D. Kemudian nomor 16, di negara kita terdapat banyak suku bangsa antara suku satu dengan yang lainnya. Diharapkan titik-titik-titik. A. Saling mempertahankan diri. B. Saling menghormati dan menghargai. C. Saling mencurigai. D. Saling mengetahui kelemahan. Yang diharapkan dari suku satu dengan suku yang lainnya adalah saling menghormati dan menghargai. Jadi ada di pilihan B. Nomor 17 dan 18. 17. Cara mensyukuri kemerdekaan adalah dengan titik-titik-titik. A. Hidup dengan aturan yang dibuat sendiri. B. Bermalas-malasan. C. Menggunakan sumber daya alam sebanyak-banyaknya. D. Ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan. Cara yang paling tepat untuk mensyukuri kemerdekaan
ada di pilihan D, yaitu ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan. Nomor 18, berikut ini merupakan alasan mengapa kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia, kecuali A. Wilayah yang luas, B. Negara adidaya, C. Kekayaan alam melimpah, D. Persatuan dan kesatuan. Di sini kecuali ya, berarti yang bukan. Dan jawabannya adalah pilihan B. Negara adidaya. Nomor 19 dan nomor 20. 19. Contoh peran pemuda dalam perjuangan menuju kemerdekaan adalah titik-titik-titik. A. Ikut serta dalam berbagai kegiatan melalui organisasi pemuda. B. Mengikuti perkembangan kepemudaan di dunia. C. Dicetuskannya Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928. D. Melakukan perlawanan secara fisik terhadap penjajah. Untuk soal nomor 19, jawabannya ada di pilihan C, yaitu dicetuskannya Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928. Nomor 20. Makna Sumpah Pemuda adalah titik-titik-titik. A. Memperkukuh persatuan dan kesatuan. B. Terusirnya penjajah dari bumi Indonesia. C. Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain. D. Terangkatnya martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Adik-adik perlu diingat untuk makna Sumpah Pemuda, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan. Jawabannya ada di pilihan A.